Ibu hebat seluruh Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan pembimbingan kita yang kedua ya, Pak Asmar ya, pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua dan kita bisa menuntaskan workshop ini hingga akhir. Nah, untuk mengefisienkan waktu tanpa berpanjang-panjang, saya persilahkan Pak Asmar untuk memulai materinya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Umi, Mbak Tia, Bapak Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu, peserta pelatihan pembelajaran interaktif dengan kelas poin, ini adalah meeting kedua dari kegiatan workshop kita ya, selain webinar, dan meeting yang terakhir. Setelah meeting ini kita kembali materinya dalam bentuk video lagi, kemudian menuntaskan penugasan yang kedua. Nah, bagi yang tugas pertamanya belum selesai dan karena banyak kendala sehingga belum selesai, maka kita masih memberi kesempatan, jangan putus asa dengan tugas yang belum selesai. Diharapkan semuanya ya 200 berapa itu? Berapa sih Mbak Tia totalnya lagi? Oh, saya. Ada 260, Pak. Ya 260. Di undangan itu malah 270 ya. Di undangan yang buat 270. Kita harapkan semuanya bisa mengirimkan tugas ya, bisa menuntaskan workshop ini. Tidak ada nanti yang keluar menjadi tidak lulus Bapak Ibu ya. Bagaimanapun tugasnya, pokoknya tugasnya masuk gitu. Jangan sampai membebani. Kelihatan ada yang sampai berpikir ini saya menulisnya tidak bagus, apa soalnya tidak bisa diketik. Perasaan di situ tidak ada yang mengatakan soalnya harus ditulis pakai pen tablet ya. Di contoh video yang kita berikan malah di situ soalnya diketik. Di contoh video ada 2 itu soal pilihan ganda, soalnya semua sudah diketik. Nah, artinya itu bebas. Kita sebenarnya mengharapkan yang pakai whiteboard itu ya, memanfaatkan fitur whiteboard, pen di situ ya. Itu ketika Bapak Ibu menjelaskan materi tertentu atau membahas soal dan seterusnya, yang memang lebih baik ketika siswa itu melihat alurnya kita menjelaskan ketimbang sudah diketik lalu ditampilkan. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita masih terkait kuis interaktif. Cuman saya lupa ya, rupanya saya lupa ada satu hal yang belum saya sampaikan. Nah, ini kita akan cobakan dari awal ya. Cuma sayang ini 64 orang yang hadir nih. Khawatir nanti ada yang tidak melihat. Ada yang saya lupa sebenarnya di fitur yang kita tampilkan saat slideshow. Nah, saya share screen dulu. Nah, ini sudah kelihatan layar saya Bapak Ibu? Sudah Bapak. Ada satu yang saya belum perlihatkan ya. Ada namanya fitur pick a name ini ya. Fitur memilih siswa, memilih nama ya, memilih nama siswa secara acak. Nah, ini Bapak Ibu saya akan slideshow dan nanti Bapak Ibu diharapkan langsung login dengan kode kelas yang muncul ya. Masih ingat kan tempat loginnya? Classpoint.app ya, bisa di handphonenya atau di komputernya. Saya slideshow. Diharapkan masuk dengan kode kelas ini Bapak Ibu 34687. Silakan. 34687. Ya, sudah 2 orang. Nah, apa sih manfaat dari fitur pick a name ini Bapak Ibu ya? Jadi fitur pick a name ini paling tidak kita bisa gunakan untuk 3 kondisi ya, 3 fungsinya ya. Paling tidak 3 fungsinya. Yang pertama, kita bisa menggunakan fitur ini untuk memilih atau mengambil siswa ya yang ada dalam sekumpulan kelompok atau satu kelas itu secara adil dan acak. Jadi kita
mungkin memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan ke siswa, satu pertanyaan, lalu kita ingin memilih secara acak ya, secara adil, tidak memilih orang tertentu itu saja ya. Kadang-kadang kan di kelas kadang kayak gitu ya, yang ditanya itu aja terus melulu ya, sehingga yang lainnya merasa siswa yang lain merasa tidak nyaman. Wah, kalau gurunya yang mengajar, yang ditanya yang pintar aja terus. Nah, akhirnya yang lain merasa kita kalau gitu kita tidak perlu belajar, kita tidak perlu siap, karena yang ditanya pasti si A ya. Kalau guru yang masuk ini yang ditanya yang cantik saja, nah, itu kan begitu ya. Akhirnya siswa merasa tidak nyaman dengan kondisi kelas, jadi kelasnya menjadi tidak kondusif bagi dia. Nah, ketika kita gunakan fitur ini, mengajukan pertanyaan misalnya ya, atau meminta seseorang untuk memilih temannya yang lain menjawab pertanyaan, maka kita bisa memanfaatkan fitur pick a name ini. Yang kedua, kita bisa fitur pick a name ini berfungsi untuk membuat siswa itu tetap waspada, tetap siap gitu ya. Kenapa mereka akan siap dan waspada? Karena mereka tidak tahu, jangan sampai nanti namanya yang keluar ketika kita pilih ya, karena diacak. Karena pemilihannya secara acak, maka tentu semua siswa akan berpikir, wah kalau gitu kita harus selalu siap. Jangan sampai pas diacak, nah nama kita keluar, kan repot ya. Nah itu Bapak Ibu, salah satunya adalah siswa tetap waspada, tetap siap gitu. Waspada bukan berarti waspada ada bahaya gitu ya, tetap selalu siap untuk ditanya ketika kita memang membiasakan untuk memberikan pertanyaan pancingan atau memberikan pertanyaan di saat pembelajaran berlangsung untuk mengetahui bagaimana perkembangan pengetahuan siswa kita dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa gunakan untuk melacak partisipasi siswa kita di kelas. Nah, itu paling tidak seperti itu. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu ya. Kalau bukan di kelas, misalnya yang tidak dipakai untuk kelas, ya bisa ibu-ibu misalnya ya. Misalnya Mbak Umi, Mbak Tia, Bu Teh Umi mau bikin kegiatan arisan ya, bisa dipakai untuk arisan ya Bapak Ibu ya. Nanti tidak usah lagi, iya, tidak perlu lagi bawa kaleng lalu isikan dengan kertas, ditulis namanya, digulung-gulung, taruh di kaleng lalu dikocok-kocok, tidak perlu. Fitur pick a name ya, nanti arisannya keren. Semua ibu-ibu join kelaspoin.app ya. Nah, Teh Umi tinggal buka laptopnya, buka PowerPoint, pasang LCD biar keren ya. Nanti ayo ibu semua join. Nah, tinggal dipilih acak siapa yang keluar. Wah, keren itu. Itu salah satu ya. Jadi oke. Nah, Bapak Ibu, kelihatan sudah ada yang 46 orang yang join. Nah, gimana caranya memanfaatkan fitur ini? Ya, ini saya geser dulu ya, biar nggak muncul lagi. Nah, kosong. Bapak Ibu, di panel ini, kita lihat di panel ini ada fitur pick a name ini. Ya. Nggak kelihatan. Yang gambarnya gambar orang angkat tangan tuh. Angkat tangan ya. Nggak kelihatan. Adanya ini yang bawah putih. ini. Adanya layar putih. Yang bawah nggak kelihatan ya? Kelihatan Pak. Di zoom. Kelihatan Pak, jelas. Oh iya, jangan lihat di handphonenya Bu, di handphonenya nggak ada. Di zoomnya nggak kelihatan ya, di akun layar putih. Di zoomnya bawah ini, bagian bawah samping whiteboard ada quick pull, samping quick pull itu ada pick a name. Sampingnya gambar piala leaderboard. Sudah kelihatan Bu Ibu? Orang kan ya kalau di Bapak Ibu mungkin kelihatan, alhamdulillah kelihatan di zoomnya. Pak Teh Umi itu ada pakai kacamata itu. Nah ini, kalau ini diklik pick a name Bapak Ibu, jadi pastikan sebelum klik pick a name itu siswanya sudah join duluan ya. Siswanya sudah join lebih dahulu. Jadi misalnya 50, saya klik pick a name. Nah, Bapak Ibu akan lihat ada 50 warna nanti di sini. Ya, sesuai dengan jumlah yang join Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan jumlah yang join. Di mana, Pak? Tuh kan. Gimana? Di mana? Jangan lihat di handphonenya Bu. Di handphone Ibu tidak ada tampilan apa-apa karena tadi saya cuma minta untuk join di layar kosong memang. Nanti
pick and name itu nanti di bawah dilihat oleh presenternya ya, guru. Kan nanti saya di kelas kita mau tampilkan layar. Nah, sekarang kita akan memilih secara acak siapa yang akan ditanya. Nah, setiap warna ini mewakili ya, ada orang-orang di sini. Jadi warna hijau, macam-macam kan, ada yang sama warnanya. Tapi itu di belakangnya semua ada nama Bapak Ibu ya. Nama dari siswa. Jumlahnya ada 53 sebanyak yang sudah join ini 53. Kita scroll saja untuk memilih. Nah, kalau di kelas kan tidak sebanyak 53 ya. Paling cuma 36, kalau SMA, SMP 32. Kalau ibu warisan ya mungkin kompleks berapa misalnya ya. Masya Allah. Nah, sekarang caranya gimana Bapak Ibu? Ya, Ibu tinggal pilih. Ayo kita acak sekarang siapa yang akan terpilih. Misalnya, ayo dipilih warna pink. Mana warna pink ya? Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini pink atau ini ya? Waduh, saya Sebelahnya ada maru, pink. sebelahnya maru. Ada pink muda, ada pink agak cerah ya. Nah, misalnya pilih yang ini. Kalau kita klik, nanti akan keluar namanya. Oh, ternyata yang terpilih Pak Abdul Karim. Aduh, untung bukan saya. Pak Abdul Karim yang diminta menjawab soal. Kan Ya. itu seru Bapak Ibu ya. Ayo, Pak Kalau di Abdul kelas Karim, lain kan kalau anak-anak SMP, anak-anak SD, anak SMP, SD, ditanya kayak gini, itu kan seru sekali. Akhirnya nanti setelah Pak Abdul Karim menjawab, kita minta Pak Abdul Karim, ayo coba pilih temannya. Warna apa? Siapa yang mau dipilih? Nanti ditunjuk. Warna hijau yang mana misalnya hijau yang ini. Nah, muncul Ibu Jumiati. Asma, tapi kok di web app-nya nggak kelihatan. Iya, memang nggak kelihatan, Bu. Oh, Karena saya tidak ada share apa-apa. Ini kita nanti pakai LCD, tampil di atas, kita pilih bareng-bareng di kelas. Gitu. Atau kalau Ibu pakai Zoom, yang milih kan bukan siswa, yang milih saya. Gurunya yang milih. Yang klik nanti warnanya gurunya. Siswanya tinggal bilang yang mana. Misalnya tadi Pak Abdul Karim yang terpilih pertama. Nanti Pak Abdul Karim akan memilih. Yang milih yang kedua, yang coklat misalnya. Nanti gurunya tinggal klik warna coklat. Jadi semua orang berhak untuk dipilih dan punya kesempatan dipilih. Nah, ini kalau kita mau ulang lagi, kita bisa reset di sini ya. Nanti akan berubah lagi posisinya, saya reset. Seperti ini. Apa lagi ya? Kan ngambek. Ditutup dulu Pak, jadi ditutup baru di reset ya. Sorry. Maksudnya di close Masih dulu, terputus. di close, disilang dulu ya. Sip. Harusnya bisa langsung di reset loh Mbak. Enggak Pak, jadi dia tetap ngacak. Yang udah kebuka dia nggak akan ke reset. Jadi yang di reset yang sebelahnya, kecuali ditutup. Tadi saya sempat reset. Kalau saya close seperti itu, kan terbuka lagi. Harusnya tadi saya reset seperti itu. Nah, saya heran kalau ini kan, bisa kan? Nah, berarti loading ya. Tadi saya reset dalam kondisi nyala kan, nah dia langsung ganti lagi warnanya. Jadi seperti itu. Nah, itu jadi dalam kondisi aktif kita reset, bukan di close dulu. Jadi dalam kondisi aktif kita reset. Nah, bisa kita ulang ya, bisa kita ulang lagi pertanyaannya seperti itu. Itu tadi caranya ya, bisa digunakan untuk memilih siswa secara acak. Dan cara seperti ini juga akan membuat siswa untuk bersiap ketika kita buka kelasnya. Siapa yang akan ditanya nanti mereka akan punya persiapan sehingga semua siswa kita akan selalu siap untuk ditanya. Dan itu fungsinya Bapak Ibu ya. Yang lain mungkin kita bisa gunakan untuk memilih kelompok diskusi ya. Kita mau buat kelompok-kelompok supaya nanti mereka tidak memilih masing-masing, kan kadang seperti itu ya. Kita buat kelompok, siswa untuk diminta untuk memilih sendiri teman kelompoknya. Nah, ya mungkin kalau dalam kondisi normal dipilihnya berdasarkan letak rumah yang berdekatan sehingga memudahkan bagi mereka untuk diskusi. Tapi kalau online seperti ini, ya kita bisa pilih secara acak ya. Antara siswa yang ada di Aceh sama yang di Papua kan bisa belajar kelompok kalau daring ya. Dengan memperhatikan waktu. Karena selisihnya
lumayan. Nah, ini kita bisa pilih misalnya kelompok A itu yang ini. Pilih misalnya ya. Kelompok B yang ini misalnya. Bisa seperti ini Bapak Ibu. Jadi semua akan dipilih secara acak ya. Semua orang berhak untuk dipilih dan kita tidak akan memilih-milih orang tertentu karena kita tidak tahu siapa di belakang warna-warna ini. Kita tidak tahu siapa yang ada di belakang warna-warna ini. Oke ya, itu fungsi dari pick a name ini. Ini saya tutup lagi, coba baru saya reset. Asmar, misalnya gini ada yang telat join, berarti namanya nggak akan muncul di situ? Ya kita reset aja. Oh, nggak, maksudnya selama belum di reset berarti masih nama yang lama kan? Kenapa? Kalau dia udah join pasti akan tertambah. Enggak, secara otomatis. Enggak, maksudnya kan ada yang baru gabung baru 40 berapa, sekarang 60 gitu. Secara otomatis dia akan nambah begitu. Iya. Oke, baik. Reset ini kalau kita reset itu sebenarnya untuk mengubah posisi. Jadi posisi yang di sini ketika kita sudah reset nanti akan berubah. Posisinya akan berubah. Itu gunanya reset. Ya, mengatur ulang posisi. Kalau kita cuma close itu tidak mengubah posisi. Oke, Bapak Ibu, itu yang pertama yang belum kita sampaikan ya. Bagaimana memanfaatkan fitur ini sehingga nanti bisa digunakan untuk seru-seruan di kelas. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang kita belum posting itu tentang beberapa fitur yang lain yang ada di kelas point, yaitu kalau multiple choice sudah ya, yang workload juga sudah, berarti tinggal 3 ini. Short answer, slide drawing, dan image upload. Nah, ini kita akan ulas kembali, sehingga nanti penugasannya terkait dengan 3 kuis ini, Bapak Ibu. 3 kuis ini. Jadi kalau yang tugas yang pertama kan sudah selesai tentang pemanfaatan whiteboard ya, menggunakan pool dan membuat multiple choice. Kemudian sekarang kita akan gunakan bentuk kuis yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mulai dengan short answer. Jadi short answer ini sekali lagi digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya singkat. Bisa berbentuk kata-kata, 1 kata, 2 kata, atau 1 kalimat. Misalnya kita buat kuis mengurutkan kata dalam bahasa Inggris misalnya Bapak Ibu ya, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang benar. Atau dalam bahasa asing lainnya sesuai dengan mapel yang kita ajarkan. Atau mungkin juga untuk bahasa Indonesia bagi anak-anak SD, kita ada kalimat yang dipenggal suku katanya dan minta untuk dilengkapi atau disusun kembali menjadi kalimat yang benar. Nah, yang seperti ini bisa kita gunakan. Short answer. Contoh misalnya ya, kita buat pertanyaan, jadi kita mulai dengan buat pertanyaan supaya nanti jangan selalu berpikir bahwa itu harus ditulis ya. Kita bisa ketik Bapak Ibu, bisa diketik. Bapak Ibu mau kasih background di sini silahkan ya, supaya menarik. Silahkan bisa backgroundnya dibuat. Kalau untuk background silahkan gunakan background yang Bapak Ibu sudah punya ya. Ya kalau pakai Office 365 ini sekalian ya, pakai Office 365 itu lebih lengkap. Contoh ya, kita buat background dulu, kita pilih saja di sini Bapak Ibu yang namanya design ideas di sini. Ini kalau ini aktif, nanti akan banyak background yang muncul di sini ya. Saya hapus dulu yang kosong, kita tambahkan slide untuk bikin pertanyaan. Nah, kalau ini ada ya, akan banyak sekali background yang kita bisa pilih sesuai dengan yang kita senangi ya. Nah, misalnya ini. Terus kita buat pertanyaan, misalnya Bapak Ibu, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi kalimat yang benar.
Oke. Kita pakai pertanyaan bahasa Indonesia saja ya, nggak usah bahasa Inggris. Iyalah, jangan. Ke ibu pasar, pergi hari setiap. Sudah ya, lengkap ya. Ini SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kerennya kalau pakai Office 365 desain iris itu akan berubah-ubah tuh Bapak Ibu ya. Dia akan mengubah sendiri, Bapak Ibu tinggal pilih. Oh, ini lebih keren misalnya ya. Pakai ini saja. Nah, ini nanti yang jadi pertanyaan. Oke. Kemudian sekarang kalau mau tambah keren lagi, kita tambahin animasi ya. Dengan animasi, ya animasi yang tidak bergerak saja, Bapak. Ini stop device saja. Biar seru. Jadi Bapak Ibu persiapkan ya. Ada ilustrasi di sini. Tuh bagus tuh. Kuda warna stiker coba ini. Kalau ini ya, ini orang saja ya. Nah, ini misalnya, jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot mencari gambar ya. Kalau di sini yang suka bikin animasi PowerPoint, biar tambah keren PowerPoint-nya Bapak Ibu, nanti kelas poinnya semakin keren, tambah dengan banyak gambar-gambar banyak di sini. Bapak Ibu tinggal pilih orang yang kayak gimana mau dipilih ya. Misalnya, nah ini lagi berpikir nih. Nah, dia jadi lebih bagus kan? Nah. Jadi pilih animasi benar ya? Kenapa? Pilih animasi ya? Bukan Bu, ini insert picture stock image, tapi hanya ada di Office 365. Kalau Office 2019 saya kurang tahu apa ada atau tidak ya. Ini bisa dipotong gambarnya. Ini sekalian belajar kayak PowerPoint ya. Nah, belajar. Kita potong ya. Ini supaya tidak kepanjangan, kita crop saja. Nah, walaupun sebenarnya tidak kelihatan kakinya. Kalau saya slide kan nanti sebegini. Nah, oke Bapak Ibu. Sekarang kita akan aktifkan menjadi pertanyaan short answer dengan ini saya hide dulu ya. Nah nih. Oke. Nah, sekarang ini kita jadikan short answer. Jadi ignore class point. Short answer Bapak Ibu. Nah, di sini kita tampilkan nama orang ya, atau mau dihilangkan terserah. Jadi ini kalau statusnya sekarang tampil nih ya. Kalau dicentang jadi hide. Pak Asma, jadi emailnya itu sudah langsung terhubung di PowerPoint di Office 365 ya? Ignore class point itu terintegrasi ke PowerPoint paling rendah level versinya 2013. Jadi Ignore class point itu terintegrasi di PowerPoint, Bu. Bukan di Office 365 saja. Office 365 itu nama besar dari aplikasi Office yang ada ya. Kalau dulu kan orang bilang Office 2013. Office PowerPoint itu bagian dari Office gitu, aplikasi Office punya Microsoft ya, gitu. Siap, makasih Pak. Ya. Sekarang ini kita centang saja semua seperti ini ya. Nah ini kita biarkan dihilangkan centangnya supaya nanti jawabannya kelihatan tampil. Kita atur waktunya misalnya 1 menit. Cukup ya 1 menit menyusun kalimat seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita slideshow Bapak Ibu. Nah, kemarin ada yang bertanya, kalau saya punya beberapa soal, apakah saya harus selalu close, terus bikin lagi, slideshow lagi? Tidak seperti itu ya. Kita bisa siapkan semuanya. Misalnya kayak kemarin multiple choice, siapkan 5 soal, lalu kita slideshow sekaligus, nanti tinggal next satu persatu. Bukan berarti bikin satu, baru tutup lagi, bikin satu, tutup lagi. Bukan seperti itu. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal tampilkan.
Oke, Bapak Ibu, Jreng-jreng. kita lihat. Tuh, ada yang jawab. Kalau ini mau ditutup juga bisa ya, supaya bagi siswa yang mau lihat ke layar tetap bisa. Kalau kita misalnya di kelas pakai LCD ya, atau Bapak Ibu meeting pakai Zoom, bisa. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya di grup, bisa enggak kalau saya buat kuis tidak pakai Zoom? Bisa. Tidak pakai Google Meet, Bisa. tidak pakai Teams, bisa. Yang penting kodenya udah dibagi. Ya, seperti ini kan Bapak Ibu bisa lihat di handphonenya masing-masing. Tinggal diinstruksiin aja. Ayo soal 1. Gitu kan. Oke. Kalau kita lihat kembali Bapak Ibu ya, jawabannya ini kan kelihatan seperti ini. Semua jawaban dari peserta yang sudah mengirim jawabannya. Nah, habis ya waktunya ya. Nah, kita bisa save ini jawabannya. Untuk direview nanti, kita bisa save. Nanti setelah, kapan direview ya? Bisa tidak pakai internet pun bisa direview ya. Jadi kalau sudah terputus dengan koneksi dengan siswa sudah berhenti, kita bisa review jawaban dari siswa. Ya, kita bisa buka kembali, cek-cek, oh jawabannya tadi gimana ya, berapa banyak yang jawabannya benar, berapa yang salah. Kita save untuk direview. Gitu. Nah, kalau kita tekan tombol itu nanti warnanya hijau. Jadi ketika save for review itu nanti warna tombolnya berubah jadi hijau Bapak Ibu. Jadi walaupun siswanya sudah keluar dari kelas, tidak join lagi, kita masih bisa mengecek ya, mengecek jawaban yang tadi. Yang ini tinggal kita klik, di sini akan muncul view response ya. View response ini kita klik, nanti akan terlihat jawaban-jawaban yang tadi dikirimkan oleh semua peserta. Dan kalau mau dijadikan slide, tinggal klik insert a slide, nanti akan tertambahkan slide di sini. Ya, akan tertambahkan slide. Kalau saya klik, praktekkan saja ya. Nah, lihat. Kalau ini kita klik, sekarang tertambahkan slide. Jadi, walaupun tidak dalam kondisi terhubung dengan siswa, yang penting tadi kita sempat view response, apa tadi? For review ya. Kita sempat simpan untuk direview, maka nanti ketika sudah terputus dengan koneksi dengan siswa, kita masih bisa melihat jawaban siswa ini masih tersimpan semuanya, Bapak Ibu. Di sini tidak ada nama orang, kenapa? Karena tadi kita hide ya. Jadi nanti kalau dibutuhkan namanya jangan di hide ya, responnya jangan di hide sehingga terlihat siapa yang mengirimkan jawaban itu yang mana ya, orangnya yang benar jawabannya mana yang salah. Ini ada 9 slide tambahannya. Oke, ini saya hapus saja tambahan. Oke, Bapak Ibu ya, bisa jelas untuk penggunaan short answer ini? Oke, jadi jawaban digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya singkat. Jawabannya singkat. Pertanyaan satu kata, 2 kata, atau bahkan 1 kalimat. Contohnya ya seperti ini ya, kita bisa gunakan untuk kalimat, ataupun jawaban yang pengertian dari suatu istilah tertentu ya bisa kita tanyakan menggunakan short answer. Dan kita bisa simpan semua jawaban siswa untuk menjadi dokumen dari pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita berikan contoh yang lain tentang kuis yang lain, yaitu slide drawing. Slide drawing. Slide drawing ini kita menginginkan agar siswa kita bisa terlibat ya, menggambar atau memberikan coretan terhadap pertanyaan yang kita sudah siapkan. Mungkin kita minta mereka untuk menggambar grafik fungsi tertentu dan seterusnya ya. Bisa. Saya akan ya, apa-apa ya. Kita kasih pertanyaan langsung saja. Daripada buka file yang lain jadi lama, kita pilih dari sini saja, Bapak Ibu. Misalnya,
Ini judul semua ya. Kita cari desain yang lain. Ya misalnya yang ini. Wes. Sama. Nah, pertanyaannya kita minta mereka menggambar satu objek tertentu, Bapak Ibu ya. Kira-kira apa ya Bapak Ibu pertanyaannya? Yang minta menggambar biasanya kalau di SMP apa biasanya? Gambarkan segitiga sama kaki. Waduh. Nanti yang digambar segitiga dengan kaki betulan tuh. Iya itu. Bumi. Nah, kita misalnya, kalau saya pertanyaan matematika nanti khawatirnya tidak semua guru matematika. Coba yang umum misalnya apa ya? Soalnya kalau pelajaran itu juga nggak ngegambar sih. Hah? Ya akuntansi kan nggak ngegambar. Oh ya, misalnya rambu lalu lintas ya. Nah, gambarkan gambar rambu lalu lintas, rambu jalan ya Bu? Ya. Yang berarti dilarang parkir, dilarang mendahului. Ada nggak dilarang mendahului? Nggak ada lah. Dilarang parkir. Dilarang parkir. Oke. Ini pertanyaannya Bapak Ibu. Gambar rambu lalu lintas, gambar rambu jalan yang berarti dilarang parkir. Nah, kita akan tanyakan ke siswa ya. Mau dihias lagi silakan ya Bapak Ibu ya. Manfaatkan fiturnya di sini insert. Coba nanti cek-cek ya di Office-nya yang sudah terinstall, terutama yang pakai 2019. Kalau 2013 jangan cari, nggak ada. Makanya sebaiknya itu yang namanya aplikasi Office itu selalu diupdate Bapak Ibu. Selalu diupdate. Sehingga nanti kita punya Office juga. Semakin baru Office-nya, itu semakin kecil ukuran filenya. Ya. Semakin kecil, semakin baru versi Office-nya, semakin kecil ukuran filenya. Bapak Ibu bisa bandingkan Office 2013 dengan file yang sama, di copy ke Office 365 ya, di convert, nanti ukuran filenya akan berbeda. Kita kasih ilustrasi stikermu. Ya, misalnya ini. Oke. Oke Bapak Ibu, kita akan gunakan untuk pertanyaan slide drawing. Ini saya klik slide drawing. Lalu kita atur di sini ya. Nama peserta akan kita tampilkan pertanyaannya dalam bentuk slide, kemudian kita minimize saja ya tampilannya dan kita beri waktu 1 menit biar tidak lama. Oke, sudah kita slideshow. Nah, kita lihat yang akan mengirimkan jawaban. Belum ada. Misalkan di gambar Bapak Ibu di layarnya kelihatan ya. Ada di situ pemilihan warna, bisa kita memilih warna, kemudian ada pen untuk menggambar. Kita lihat sekarang yang mengirim berarti tidak menggunakan warna, bisa pakai 2 warna bisa. Iya. Nah ini kelihatan banyak yang mengirimkan gambar. Oke.
Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan cocoknya untuk anak SD. Ya kalau anak SMP, ya mungkin Bapak Ibu guru matematika yang mengajar persamaan garis lurus, gambarkan persamaan garis, gambarkan grafik dari garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 misalnya. Mereka akan gambar Bapak Ibu. Tapi saya harap siapkan dulu sumber koordinatnya ya. Ini kita bisa save for review kayak tadi. Kita bisa save. Dan bisa juga kita insert sebagai slide. Jangan lupa kalau ini di-insert sebagai slide Bapak Ibu, nanti akan ada tambahan slide sebanyak yang mengirimkan jawaban. Ini jadi lama ya, karena dia tuh baru selesai. Itu ada berapa tambahan slide tuh? Jadi 33 slide. Berarti tambahan slide-nya lumayan banyak. Setiap orang akan terkirim slide-nya ke sini. Ibu ya. Sini dari sini sampai ke bawah sini. Saya hapus dulu. Nah, saya mau tanya kalau matematika ya misalnya ya. Tolong sekarang jangan menjawab dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ya. Nggak boleh menjawab, orang pertanyaannya juga belum ada. Betul. Nah, ini saya mau jadikan background. Lupa saya. Belum kasih pertanyaan. Ini nanti kita akan jadikan background ya Bapak Ibu ya. Misalnya saya tanya nanti pertanyaannya adalah digambarkan untuk SMP ya, gambarkan kurva untuk persamaan garis Y sama dengan 2X. Bapak Ibu, maaf saya nggak memasang alat ini makanya seperti ini. Y sama dengan 2X. Kita minta gambar. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita exit slide kan diminta untuk disimpan ya, kita keep. Nah, sekarang jadi slide. Sekarang ini akan saya gunakan untuk slide drawing. Slide drawing. Kita akan beri waktu 1 menit. Silakan nanti Bapak Ibu digambar ya. Walaupun Bapak Ibu kan guru matematika kan paling tidak pernah sekolah sampai SMA ya. Lupa. Pasti pernah belajar matematika. Oke. Jadi kalau kita level level tingkat sekolah yang kita ajarkan pun berbeda, tentu slide drawing masih bisa digunakan sesuai dengan kategori atau jenjang sekolah. SMP bisa levelnya pertanyaan seperti ini, SMA juga bisa. Dan yang seperti ini tidak harus menjadi pertanyaan di akhir pelajaran, bisa menjadi pertanyaan pancingan. Misalnya Bapak Ibu di SMA mengajarkan tentang pertidaksamaan linear untuk materi program linear. Bapak Ibu bisa mengecek kemampuan awal siswa dengan bertanya tentang persamaan garis lurus. Apa mereka bisa menggambar? Karena nanti akan dibutuhkan keterampilan tersebut ya, kompetensi tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear ketika mereka harus menggambar ya. Jadi semua jenjang masih bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Nah, ini akan muncul. Cuma ini memang Bapak Ibu ya, karena siswa itu menggambar pakai handphone, kalau dia pakai pakai handphone yang ada pennya masih bagus ya. Yang masalah yang nggak punya pen itu masih akan kesulitan Bapak Ibu ya, karena menggunakan jari saja. Kadang terlalu sensitif, kadang tidak pas. Seperti ini kita lihat kan banyak ya. Nah ini kan bergeser kan? Bergeser. Harusnya kan di sini 2, di sini 4. 0, 0, 2, 4. Tapi karena tidak sensitif, terlalu sensitif kadang kalau pakai pulpen. Mudah-mudahan ini bisa jadi untuk kelas poin juga. Usulan untuk perbaikan mungkin bisa dilengkapi dengan fasilitas apa nanti di aplikasi itu sehingga bisa seperti ini. Kalau kita misalnya di GeoGebra ya, bisa difasilitasi
tool untuk membuat garis di fitur ini nanti tinggal klik titik, klik garis bisa muncul garis. Nah itu caranya bisa begitu ya, sehingga lebih mantap. Nah kayak ini, wah ini jago, bagus nih. Nah seperti itu kita bisa cek satu-satu. Nah ini saya kira tadi yang digambar ranting pohon. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata bisa kita gunakan untuk seperti ini, memberikan pertanyaan dengan meminta siswa untuk menggambar. Oke. Jelas ini ya Bapak Ibu ya? Untuk slide drawing. Jelas. Oke. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, untuk yang terakhir itu image upload. Ini yang paling simpel sebenarnya. Image upload ini kita meminta mereka untuk mengirimkan gambar. Nah ini penggunaannya tentu sangat banyak ya. Misalnya ya pertanyaan yang sederhana juga bisa ngirim gambar. Kalau level yang lebih lanjut mungkin di anak SMA, kita minta untuk mengerjakan soal lalu mereka potret dan dikirim. Bisa seperti itu. Sehingga kita punya bukti jawabannya dalam bentuk slide. Setiap orang akan terjawab dalam bentuk slide. Nah, kalau kita praktekkan yang ini. Misalnya pertanyaannya ini matematika ya Bapak Ibu ya. Yang butuh menggambar. Atau kita pertanyaan pertama dulu ya. Kirimkan sebuah gambar contoh dari rekayasa, jangan rekayasa, apa ya? Teknologi apa tuh ya namanya? Lupa saya. Kalau rekayasa gini, kalau contoh gambar apa nih Bu Umi? Gambar kue tar. Apa? Kue tar. Bentar. Kirimkan semua gambar contoh dari Ini mungkin ulang tahun kali ya. Lapar. Dari Apa? gambar makanan ya Bu ya Bu Umi ya. Iya. Kirimkan sebuah gambar contoh Makanan yang berkuah. Aduh. makanan khas Sulawesi. Nah, biar semua mencari makanan khas Sulawesi Selatan ya, jangan makanan khas Bogor saja Bapak Ibu. Kirimkan sebuah gambar contoh makanan khas Sulawesi Selatan. Kita akan aktifkan plus point image upload yang ini. Nah, kemudian kita aktifkan siapa yang akan mengirim, nanti ketahuan ya ini tahu makanan khas Sulawesi atau enggak. Jangan dikirim gambar handphone ya. Siapa tahu ada yang foto langsung meja makannya lagi banyak rendang, silakan juga bisa. Ini saya atur misalnya 1 menit. Oke Bapak Ibu, silahkan kirimkan sebuah gambar contoh makanan khas Sulawesi Selatan. Nggak jadi kue tar. Ya dikirimkan jangan nanas Bogor, Umi. Oh enggak akan dikirim. Wah, ternyata Nggak akan dikirim. Mbak Tia ternyata tahu kapurung ya Mbak Tia. Tahu dong. Wih, coto Makassar. Tahu dari Google. Nah, ini sangat membantu kita ya, Bapak Ibu, bagi yang lagi malas mencari gambar. Langsung kasih pertanyaan seperti ini, nanti siswa akan mencarikan gambar. Coto saudara ada nggak? Coto saudara. Apa? Coto apa sop saudara? Ini coto namanya, Bumi. Ya itu coto. Sop saudara. Oh sop. Sop. Sop.
SOP itu kependekan dari saya orang Pangkep. SOP saudara itu kan dari Pangkep. Oh, Makanya bukan SUP. Kalau di sana kan namanya SUP. Makassar namanya SOP. Karena SOP itu kependekan dari saya orang Pangkep saudara, begitu. oh, saya orang Pangkep saudara. Oh, iya, iya. Ya. Nah, yang ini bisa kita save untuk direview, bisa juga langsung dijadikan slide. Sehingga nanti kita punya tambahan banyak slide sebanyak yang mengirimkan jawaban. Nah, ini Wah, semua akan palu tersebar butung. di slide. Ini pisang hijau, ya. Kan Nah, palu inilah butung juga ada palu ini butung. sop saudara ini. Nah, Hmm. wah, luar biasa ini. Bikin lapar malam-malam. Wah, iya tuh, kapurung. Ini namanya kondro. Nah, oke Bapak Ibu ya. Jadi begitu cara menggunakan image upload. Dan ketika kita tahu bahwa Classpoint bisa diminta bisa menggunakan fitur ini di mana siswa bisa mengirimkan gambar, berarti kita bisa ajukan bentuk kuis apapun yang mana nanti siswa bisa mengirimkan dalam bentuk gambar, termasuk jawaban dari hasil pekerjaan. Jadi tidak mesti dalam kuis sekarang siswa kan biasanya harus mengirimkan pekerjaan. Biasanya kalau di kelas ketemu tatap muka, bukunya dikumpul ya, lembar pekerjaannya dikumpul. Sekarang kan bisa mereka tulis di kertas lalu dipotret. Sehingga nanti tidak menjadi masalah bagi siswa yang tidak punya komputer di rumahnya. Kalau yang punya komputer mungkin bisa mengetik, tapi yang tidak punya, dipoto saja, dipotret, dikirim. Dan kita bisa simpan menjadi slide. Semua jawaban siswa tersimpan menjadi slide. Jadi ada bukti Bapak Ibu ya. Tugas 1 semua jadi slide. Tugas 2 semua jadi slide. Nanti ketika ada biasanya kan di kegiatan apa itu ya? Akreditasi ya, diminta pekerjaan siswa. Kita punya buktinya. Ini saya pernah kasih tugas ini, buktinya pekerjaan siswa saya. Ya kan? Bapak Ibu yang buat penelitian PTK ya, buat PTK. Terus dilampirkan hasil pekerjaan siswa. Dalam kondisi daring seperti ini buat PTK. Kan jawabannya bisa. Jawaban tadi yang berbentuk tulisan siswa itu menjadi lampiran. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di Classpoint. Jadi sebenarnya Classpoint ini banyak sekali ya pemanfaatannya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi tidak hanya sebatas di kelas, tapi setelah dari kelas itu semua dokumen-dokumen tadi bisa kita kelola lebih lanjut. Baik untuk kegiatan akreditasi sekolah sebagai bukti pembelajaran, baik untuk kegiatan penelitian, banyak lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang ngajar di SD, SMP, dan seterusnya ya, yang butuh portofolio siswa, portofolio perkembangan siswa, bisa dengan menyimpan dokumen-dokumen seperti ini untuk melihat perkembangannya. Misalnya, kan biasa di portofolio salah satunya ada portofolio pamer ya, misalnya, atau portofolio perkembangan kita mau cek keterampilan anak itu sejauh mana mereka punya kemampuan menulis atau menggambar. Guru seni misalnya minta menggambar, lalu dipotret, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini mungkin Asmar boleh nanya enggak? Silahkan Bu. boleh Bu. Kalau tidak boleh nanti Bu ini marah. Ya, harus. Background PowerPoint itu kata kuncinya apa ya? Kok saya nggak pernah nemuin kayak gini? Yang mana Bu? Background. Poinnya, Yang ini tadi Bu. iya. Oh, tadi saya katakan yang ini otomatis ada fitur ini design ideas ini Bu ya. Ini Iya. otomatis ada kalau kita gunakan Office 365. Ya. Jadi ini hanya ada di Office 365. Udah pernah nyoba, tapi nggak pernah dapat gambar kayak Pak Asmar. Cantik gambarnya. Ibu pakai Office 365 ya? Iya. Ini kalau diklik ada tuh banyak sekali nih. Kayaknya seperti diundi deh. Lebih bagus dari itu banyak malah. Kalau kita mau pilih langsung dari template juga ada. Tinggal atau blank saja. Jadi kalau mau buat gitu harus blank dulu. Pilih blank, baru design ideas Bu. Nanti dia akan memilihkan. Ada yang butuh video malah. Nah, ini video nih. Ya.
banyak sekali. Kita tinggal pilih sesuka kita. Ya, karena kalau saya pernah coba, jadi kalau begitu saya ulang lagi, belum tentu saya dapat kayak gitu lagi. Oh iya, jadi Saya dia selalu berganti-ganti, Bu. Jadi Ya. dia tidak statis, tapi dinamis, selalu berubah. Karena library-nya sangat banyak, kan? Library-nya sangat banyak, maka dia selalu berubah. Nanti saya minta dong Pak Asmar 1 slide aja PowerPoint. Pastikan nanti berurutan ya akan dapat. Oh, slide ini mau diminta. Iya. Nanti saya kirim, Bu. Ya. Saya taruh di grup saja. Nah. Mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan, Bu. Iya. Dari saya Pak Hamzah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Hamzah. Makasih nih Pak atas ilmunya malam hari ini. Ini saya mau nanya, kalau misalnya saya pakai PowerPoint saat ini yang belum 365, sudah ada kelas poinnya, terus kalau misalnya saya ubah menjadi PowerPoint saya nanti saya pakai Office-nya menjadi 365, itu otomatis ikut kelas poinnya Pak ya? Nah, jadi begini, kalau kita mau install aplikasi Office yang baru, maka syaratnya aplikasi yang lama sebaiknya dihapus, Pak. Oh, dihapus. Ya, aplikasi Office yang lama dihapus. Karena nanti akan menimbulkan masalah, untuk apa harus 2. Ya, kan sudah ada yang baru. Itu yang lama dihilangkan aplikasinya, di uninstall, baru kita pasang aplikasi baru, lalu kita install kelas poinnya. Kalau kelas poinnya yang berbayar, tidak jadi masalah, tinggal diaktifkan kembali. Ya. Oh gitu Pak ya. Oh ya, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Asmar mau nanya. Ya, gantian, Ya, silakan, Bu. satu-satu. Ya, Siapa dulu? ibu dulu. Silakan, Ibu Seni, silakan. Iya, ini Pak Asmar. Untuk yang short answer itu, misalkan pertanyaannya, tulisnya rumus luas segitiga misal. Nah, anak bisa nggak nulis jawabannya pakai itu apa? Ada kuadratnya gitu. Nah, kalau Question. untuk nulis, kalau dia nulis pakai handphone bisa. Kan di handphone itu ada untuk kuadrat bisa ya, Bu? Ditekan aja namanya di keyboard handphonenya itu. Sekarang kalau angka 2 ditekan lama-lama kan muncul angka 2. Tapi itu pun terbatas. Ini suara saya mantul. Intinya 3 Ibu. Bisa, tapi sangat terbatas. File apa? Gimana 3 file itu? Apalagi ada yang apalagi kalau Bapak Ibu menginginkan menulis rumus yang sudah menggunakan simbol tertentu, misalnya perlu simbol italic Greek ya, misalnya alfa, beta, dan seterusnya. Itu kan agak kesulitan nanti siswanya. Nah, jadi kalau memang membutuhkan yang seperti itu, mending kita kasih slide drawing. Ya, slide drawing saja, sehingga mereka bisa menulis. Jadi Bapak tulislah rumus luas segitiga. Mereka tinggal tulis langsung di layarnya dan terkirim ya Ibu. Mending kalau memang diinginkan fleksibilitas lebih tinggi untuk menulis, maka gunakan slide drawing. Jadi kita yang memilih. Kalau short answer ini yang dominan menulis teks yang biasa. Tapi kalau teksnya itu ada simbol ya yang agak kesulitan nanti siswa menulis, maka sebaiknya gunakan slide drawing saja. Iya, makasih Pak Asmar. Jadi mending pakai drawing aja ya Pak, kalau yang aneh-aneh nulisnya ya. Betul Bu. Ya, makasih. Pak Baik, Asmar lagi enggak? silakan Bu. Silakan Bu. Malu. Bu Ria Astuti, silakan Bu. Itu loh Pak Asmar yang tentang short answer. Saya nyoba tadi 3 kelas ya. 2 yang 1 kelas berhasil tuh kayak Pak Asmar, misalnya bosan, senang, itu bentuknya tulisan. Dan yang 2 kelas itu kok bentuknya tabel ya. Kenapa? Bu, Kan ada soal, saya pilih yang
answer. Misalnya jejak Coba diulang, ada soalnya kayak gimana? Saya pilihnya yang short answer. Nah, begitu siswa sudah join dan siswa sudah jawab, karena saya 2 Zoom. Oh, ini luar biasanya ya. Peserta pelatihan ada yang sekaligus 2. Yang 3 juga ada. Ini Bu Priyasui sekaligus 2 Zoom ya diikuti, luar biasa. Oke Bu, tadi mengajar 3 kelas, gunakan short answer ya. Waduh, Bu Pri hilang nih suaranya. Gunakan short answer, terus katanya hasilnya ada yang tabel, ada yang apa tadi? Grafik. Ada yang grafik? Berupa kalimat tanpa tabel. Katanya. Ada yang tabel, ada yang tulisan. Tulisan tanpa tabel. Hasil jawab. Pertanyaannya kayak gimana sih Bu misalnya? Bu Pri tadi pertanyaannya seperti apa? Ketika Jangan-jangan yang pertama pakai word cloud barangkali. Ya, jangan-jangan word cloud. Makanya yang muncul cuma kata-kata, mungkin salah memilih karena 3 kelas. Di pertama mungkin lain pilihnya yang kedua. Sebenarnya kalau memang kita ingin gunakan di 3 kelas, kita buat PowerPoint-nya lebih awal, sudah di-set jenis kuisnya, nanti bisa dipakai 3 kali kan? Di kelas pertama, kedua, ketiga, tanpa perlu setting lagi workload-nya di kelas yang lainnya. Tinggal supaya aman kode kelasnya yang di reset, Bapak Ibu. Jadi misalnya saya contoh, ini nanti saya mau pakai 3 kelas misalnya. Hasilnya kok saya tadi pakai short answer. Cuman di kelas 9A itu berhasil jawaban anak-anak itu berupa tulisan. Misalnya aku nanya, bagaimana perasaan Anda setelah belajar hari ini pertama kali menggunakan kelas poin gitu kan? Senang, bahagia, bla 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 gitu ya jawabannya. Nah, tampilannya tuh berupa huruf-huruf gitu. Nah, saya coba di kelas lain, kok bentuknya tabel gitu, saya bingung. Soalnya adalah short answer saya pilihnya. Saya pikir mau dikirim. Itu udah dikirim ya Bu jawabannya? Sudah dikirim ya Bu? Jadi tugas. Sudah. Di dalam tugas itu ada yang short answer, ada yang tabel, ada yang tulisan saja, ada? Iya, jawabannya. Kalau kita cek boleh nggak? Udah saya kirim ke Pak Asmar, soalnya laptopnya lagi dipakai buat ngerekam, Zoom-nya satunya lagi. Kalau gitu kita cek. Saya jadi penasaran itu. Iya, saya short answer deh. Kok bisa beda seperti itu? Kalau yang saya kirim benar, itu tulisannya huruf-huruf gitu. Bu Pri ya? Ya. Apa ya tulisannya jelek? Pri. Hancur. Bu, nggak ada di dalam tugas tulisan harus bagus, Bu. Soalnya pakai pen tab itu, Bu Umi, ya Allah. Perjuangan. Ini ya? Ya. Ini keren amat. Biasa itu. Itu pakai PowerPoint biasa. Aku pikir nggak K365. Nah, ini kan Bu, jelas kan, bukan short answer. Ini terlihat word cloud. Nah, kalau word cloud berarti teks ya? Iya, kalau word cloud itu jadi teks. Makanya jawabannya kayak gini. Bosan adalah pusing. Nah, ini kelihatan rekam jejaknya nggak bisa bilang saya tadi pakai short answer. Oh iya, kalau pilih itunya. Nah, kalau ini baru short answer. Nah, ini contoh ya guru matematika gimana minta siswa nulis dan siswa menulis seperti ini, kan bagus kan? Ternyata nah ini kan bagus ya Bu. Jadi jawaban siswa jadi terkumpul semua, kita bisa review. Nah, luar biasa. Oh iya.
Jelas kan bedanya? Jadi tadi yang satu itu yang bentuk kata-kata semua itu bank kata. Jadi bank kata itu word cloud. Jadi bank kata gitu ya, Bu. Nah, sedangkan yang short answer itu nanti kalau kita simpan sebagai slide, nanti dia tampilkan jadi table seperti ini. Nama orang dan jawabannya apa. Yang Excel itu multiple choice aja ya Pak Asmar? Jadi yang Excel ketika kita memilih tipe multiple choice dengan mengaktifkan mode kompetisi, kita bisa mengekspor ya, kita bisa ekspor hasil kuisnya menjadi file Excel yang kita bisa olah lebih lanjut dari daftar nilai kita. Ya. Boleh tanya Pak Asmar? Iya Bu, silakan dulu. Lanjutan tadi yang word cloud Pak. Itu kan kelihatan yang paling banyak kayak tadi ya, yang paling banyak muncul berapanya kayak bosan tadi. Terus misalnya mengetahui yang paling banyak nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu dari mana Pak betulnya? Kita bisa klik seperti ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke sini saja praktekkan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana perasaan ya? Ya. Jadi yang suka baperan pasti banyak perasaannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Untung aku nggak baperan. Mengikuti Cuma laperan. kegiatan workshop Aspoint ini. Nah, oke. Biar seru, kasih warna merah. Waduh, marah. Ya, itu supaya lebih jelas, Teomi ya. Iyalah. Workload. Nah, kita batasi setiap orang satu saja ya Bapak Ibu ya, biar tidak kebanyakan jawabannya. Satu saja. Jadi ini untuk membatasi berapa banyak seorang peserta atau siswa kita nanti responden bisa mengirimkan jawaban beberapa kali ya. Kalau kita tulis satu berarti dia hanya bisa mengirimkan satu kali submit. Kalau 2 maka nanti dia bisa mengirim 2 kali. Ya, 3 kirim 3 kali sampai 5 kali ya. Jadi kita batasi setiap orang boleh mengirimkan 1 kali saja. Nah, di sini kita atur 30 detik saja. Oke, kita buka. Nah, sekarang kita lihat ya, supaya pertanyaan Ibu terjawab. Bu Umi, kita yang hadir hari ini enggak sampai 100 orang ya Bu? Enggak ada, hanya 93. Oh, padahal kemarin waktu dibatasi 100, banyak yang keberatan kenapa nggak bisa masuk ya. Iya. Sekarang kita buka lebih dari 100, yang hadir nggak sampai 100. Ya, itulah lika-liku workshop. Nah, ini kan kelihatan ya Bapak Ibu ya, hasil yang mengirimkan jawabannya. Kelihatan kalau kita klik, ini ada 11 orang Bu. Kan kelihatan di sini. Ya. Kalau kita mau tampilkan yang terbanyak, ini kan tinggal. Ya. Kliknya di mana? Ngekliknya di mana tadi? Bisa langsung di teks, tapi kalau mau, ini dulu Bu. Yang atas ini kan highlight top answer ini. Untuk menampilkan jawaban yang terbanyak dikirim. Kita tinggal geser ke kanan, nanti akan kelihatan senang. Kata senang itu yang paling banyak. Jadi yang kedua, itu kelihatan yang paling besar-besar gitu Bu ya. Yang besar-besar hurufnya, tampilan fontnya, itu yang banyak. Nah, yang mana lagi? Kira-kira Bu, kalau lihat ini senang sekali ya. Senang sekali itu ada 3. Ini ada 2. Yang lain kayaknya seru 3. Ini seru dengan senang sekali hampir sama besar nih. Menarik ini kayaknya cuma 2. Nah, yang kecil-kecil gini 1 nih. Apalagi yang nulis kalimat ini panjang sekali nih. Nah, ini satu-satu semua nih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau ditempel di hurufnya itu aja Pak ya? Ya, dekatkan saja Bu. Kalau Ibu klik, maka akan muncul nama orangnya. Nah, ini yang mengirimkan. Nah, senang sekali. Ini orangnya. Seperti itu. Kalau nanti mau tampilkan, tinggal ini diklik ke kanan ya. Akan muncul Bu. Ini top answer ini ya. Jawaban terbanyak
yang terkirim dari semua yang mengirimkan jawaban. Nah, seperti itu. Mau dijadikan slide, ya kayak tadi kita tinggal insert asal slide, nanti jadi slide. Terima kasih. Oke, Bu. Ya, silakan, Bu. Oke, pertama ada pertanyaan Pak saya. Pertanyaan pertama, untuk yang upload gambar, itu kita nggak bisa langsung cari gambar dari internet ya Pak? Jadi harus Bisa. gambar yang sudah tersimpan? Bisa. Pilihannya di mana Pak? Di handphone itu kan ada pilihannya, Bu. Kalau kita tekan di handphonenya, Tadi saya udah nyoba nggak muncul Pak. Sayang saya nggak nyambung handphone ini ya, supaya tak kasih lihat. Itu mungkin siapa yang bisa kirim screenshot? Mbak Tia mungkin, karena mencari dia kirim image upload, tapi cari gambarnya dari internet. Langsung dari internet gitu. Pilihannya kok nggak ada di Kan HP saya. setahu aku waktu itu diajarin Mbak Tia katanya di download dulu. Nggak bisa langsung Iya, save dulu, di save dulu. di download, di save dulu baru di Nggak bisa live, berarti harus download dulu. Iya, nggak bisa Iya, langsung. kan dari internet bisa, tinggal dicari. Kalau sudah ketemu gambarnya kan di download istilahnya ya. Tapi mencarinya bisa dari internet. Oh gitu. Apalagi kalau tidak pakai handphone, pakai laptop, lebih bisa lagi. Artinya kemana-mana. kita download dulu, terus kemudian kita simpan, baru kita upload gitu ya Pak ya? Iya. Kalau Ibu mau langsung dari internet, tidak mau download, Ibu tinggal buka laptop, cari internet, di potret, selesai kan? Oh gitu, iya. Pakai snipping, Pak. Oh, kalau pakai snipping. Bisa. Satu lagi tadi, oke sudah paham. Yang kedua, untuk multiple choice itu kalau misalnya kita nggak kompetisikan, nggak diklik kompetisi, itu untuk pilihan download externnya nggak muncul ya Pak? Yang mana Bu? Yang kalau kita pilihan ganda, soal pilihan ganda, tapi nggak kita buat kompetisi gitu, bukan ya, kompetisi. Kalau biasa. kita nggak buat jadi kompetisi, kita tidak bisa. Nggak bisa download ya? Ya, karena kita nggak punya skornya. Oh gitu, baik. Berarti harus dikompetisikan ya Pak ya? Ya. Jadi kalau kita menginginkan nilai dari soal yang kita berikan, soal kuis kita berikan dalam bentuk pilihan ganda, kita inginkan nanti ada nilai akhir, maka kita setting jadi mode kompetisi. Kalau kita setting mode kompetisi, nanti hanya jadi kuis biasa tanpa ada nilai. Kita hanya mau tahu, oh yang jawab ini berapa, yang jawab ini berapa. Nah, cuma begitu. Terima kasih Pak. Ya, Tanya Pak. Iya, silakan Bu. Kalau misalnya kita punya soal dan kita inginnya mengirim langsung semuanya, yang kemarin itu kan saya satu-satu. Pada saat slideshow itu langsung 5 soalnya itu dikirim, bisa. Jadi nggak satu ditutup, itu satu tutup. Iya. Kayak gini ya Bu, saya perlihatkan contohnya. Jadi bukan satu-satu ditutup. Nah, ini ada kelas poin mode kompetisi. Saya sudah ketik soalnya, nih Bu ya. Ini yang saya buatkan video nih. Yang saya buatkan video yang saya sudah bagi kemarin. Saya sudah buat soal 7 nomor, Bu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. 7 nomor ya. Jadi ada 7 slide untuk soal. Slide pertama saya buat cover soalnya ya. Nah, ini tidak dibuka tutup, disetting semua langsung sekaligus kayak gini ya. Ini pertama saya ignore. Lalu multiple choice. Ini settingnya kan beda-beda nih, opsinya 5, ini ganti. Kemudian ini kita kasih kunci misalnya tidak termasuk bilangan prima kan D gitu ya. Sudah itu waktunya mau diatur apa tidak ya, anggap 15 detik. Anggaplah seperti ini waktunya. Pindah lagi nomor ini, kita setting lagi multiple choice. Kuncinya apa ini? Kuncinya C. Mode kompetisi ya. Tadi saya lupa. Untuk ini tadi lupa centang mode kompetisi. Nah, kalau mode kompetisi itu akan muncul gambar piala ya. Nah, kemudian multiple choice. Seperti itu caranya. Kita
aktifkan semua dulu soalnya. Seperti ini. Ini jawabannya D. Mode kompetisi. Kompetisi sudah. Kemudian ini lagi seperti itu. Ini jawabannya B. I. Waktunya saya anggap sama saja ya. Saya tidak atur. Ini jawabannya B lagi. Mode kompetisi. Yang terakhir. Ini jawabannya A. Mode kompetisi. Jadi 7 nomor ini sudah terset untuk mode kompetisi semuanya. Kemudian tinggal slideshow seperti ini. Ini kode kelasnya ya, Pak Ibu. Terus coba lihat ya, kode kelas yang ini sama ya dengan yang tadi karena saya tidak reset kode kelas. Jadi Ibu sudah dianggap join di sini. Selama saya masih presentasi, walaupun saya menggunakan 2 PowerPoint, itu kode kelasnya sama dan Bapak Ibu sudah dianggap join di kelas. Nah, sekarang tinggal kita aktifkan nanti ini ya. Ini kan belum aktif karena di sini tidak ada settingan kuis ya. Ini sebagai tampilan. Kalau kita lihat siswa semua sudah join. Apa sudah join semua siswa kita ya? 36 orang misalnya sudah join 36, barulah kita start. Nah, sekarang udah mulai kuisnya. Oke. Tadi aturannya 15 detik. Ya. Langsung diklik slideshow, langsung keluar semua. Saya bisa ulang ya, Bu. Ini dibuat halaman pertama sebagai cover soal. Tujuannya supaya kita nunggu siswa join. Nah, saya dari halaman pertama saya slideshow ya. Ini kan enggak kelihatan nih ya. Kalau Ibu enggak mau kelihatan, disuci lagi kayak gini. Nah, ini tampilkan. Ini sudah slideshow, Bu. Kita lihat, siswa sudah join enggak? Oh, sudah join semuanya. 86 orang sudah join misalnya ya. Tinggal di next. Kalau sudah yakin sudah join semua, baru next. Ini kan ada tombol back next di sini di bawah. Tinggal next. Nah, sekarang teksnya sudah jalan. Jadi nggak usah nunggu dulu respon ya. Kalau udah selesai, langsung next gitu. Iya. Memang di halaman pertama kan tidak ada respon. Karena tidak ada kuis dalam pertama tadi. Hanya untuk memastikan semua sudah join. Nah, ini sudah. Kita close. Next lagi. Kita tungguin memang ujiannya. Sesuai dengan waktu yang ada. Kita nggak bikin kuis terus pergi ke tempat lain ya. Kita tungguin Bapak Ibu. Karena kalau kita setting jalan otomatis sebenarnya akan kesulitan nanti harus selalu menutup ini ya. Terus jalan lagi. Pak Asmar, Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam, silakan Bu. Saya Mayati. Ini loh Pak, waktunya yang paling lama itu nggak bisa lebih dari 5 menit ya Pak? Lebih dari 5 menit. Settingan waktunya? Iya. Paling tinggi 5 menit. Nah. Ya, setahu saya default-nya seperti itu Bu. Oh gitu. Karena ya. kalau terlalu lama nanti dipakai untuk satu soal lebih dari 5 menit kelamaan ya. Ujian nasional saja itu satu soal hitungannya 3 menit. Iya benar Pak, ini kan tergantung dari siswanya juga. Saya tanya kan memang batas waktunya paling lama cuma 5 menit ya? Iya, default-nya 5 menit. 5 menit ya, oh ya. Oke, terima kasih Pak Asma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin kalau Ibu, begini ya Bu. Kalau Ibu tidak mau pakai waktu lebih dari 5 menit, jangan diaktifkan waktunya Bu. Oh, seperti itu ya Pak? Ya, jadi ntar ya, sebentar saya kasih lihat. Jadi karena kalau nanti Ibu mau kasih dalam bentuk ujian yang tidak pakai waktu karena mungkin memikirkan soalnya butuh waktu lebih dari 10 menit, bisa saja. Tapi jangan disetting waktunya. Ntar ya, saya selesaikan dulu nih, biar kita lihat. Baik. Tinggal satu pertanyaan lagi, tinggal 15 detik lagi. Nah, itu setiap soal yang muncul tabel ini ngekliknya di mana nutupnya, Pak? Tadi ada kotaknya kan, Bu? Ini tata ya. Ini yang muncul terakhir. Kita lihat. Ini kan di sini. Nanti kalau muncul, ini tinggal 10 detik.
Nah, ini kalau selesai kan nanti ada kotak nih. Ini di ujungnya kan ada tanda silang ya, Bu. Ini warna merah nih. Ya. Oh, silang ya. Tapi jangan lupa, ini kita leaderboard dulu ya. Kita leaderboard sini. Nah, kan kelihatan tuh yang Mbak Tia Soal juga. sebelumnya itu langsung silang aja, Pak. Ya, yang terakhir kita munculkan leaderboardnya. Soal terakhir ya, Bu. Supaya langsung terlihat juaranya ini. Kalau mau jadikan table, ini tinggal show table. Nah, dia lagi hitung skor nih. Nah, ini dia Bapak Ibu, jawaban untuk semua pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, akan terlihat. Dan tingkat akurasi jawabannya ya. Jadi yang diolah jadi nilai di buku nilai kita yaitu persentase kebenarannya nih, persentase benarnya, bukan skor. Skor ini kan dinilai dari sisi kecepatan menjawab ya. Sedangkan jawaban yang benar diambil dari yang ini, yang persentase benar. Kalau mau dijadikan Excel, ini tinggal export to CSV. CSV itu file comma delimited yang bisa dibuka di Excel, ya. Bisa buka di Excel. Tinggal ekspor nanti jadi Excel. Nah, pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau soal itu kita berikan dalam waktu yang lama? Maka pengaturannya di sini, Bu. Waktunya jangan dicentang, dihilangkan saja centangannya. Halo, Ibu yang bertanya tadi? Iya, Pak Asmar. Ya, jadi bagian sini kan ini tercentang. Kalau tercentang, kita bisa memilih waktu maksimal 5 menit. Bagaimana kalau mau kasih kuis yang waktunya lebih dari 5 menit? Ibu hilangkan centangannya. Oke. Terus Pak Asmar, view respon itu gunanya untuk apa ya? View respon untuk melihat kalau view respon, kalau kita sempat menyimpan save dari jawaban peserta, dari kuis kita yang kita berikan, kita save, maka kita bisa view respon buka kembali. Kita bisa buka kembali. Begitu tujuannya view respon. Mau bertanya, Pak. Walaupun, maaf, sebentar ya Bu, walaupun nanti kita tidak terhubung lagi dengan siswa, kalau tadi kita save for review, maka nanti mungkin pulang ke rumah kita bisa buka lagi, kita cek. Yang penting masih warna hijau ya, warna hijau pastikan warna hijau itu berarti disimpan. Kita tinggal klik view respon, nanti akan terlihat siapa yang tadi menjawab A, siapa yang jawab B, berapa orang yang jawab A, mana jawaban yang benar, tinggal digeser akan ini jawaban yang benar kuncinya A. Nah, seperti itu tujuannya. Kalau tadi gimana Pak? Kalau misalnya tadi semuanya sudah keluar, sudah selesai, itu kalau misalnya kita save, hasilnya muncul semua di slide. Kalau misalnya kita save. Jadi dengan macam-macam soal itu nanti ada di slide semua. Nah, begini Bu. Kalau kita mau tampilkan semua slide bentuk grafik ya, di slide kita buka satu-satu kayak gini. Soal nomor 1, kita view respon. Nah, ini jawabannya nomor 1. Kita insert slide. Oke. Soal nomor 2. Bagaimana responnya? View respon. Insert slide. Nah, gitu. Kalau nge-save view responnya, Pak. Kenapa, Bu? Nge-save view responnya. Tadi waktu kita berikan tes, itu ada view respon. Ya, nge-save-nya, Pak. Maksudnya nyimpannya. Oke. Saya contohkan lagi ya, Bu. Soalnya ini sudah tersimpan, kita contohkan lagi. Misalnya ini gambar. Nah, ini masih biru ya, masih biru nih. Berarti tidak ada respon ya. Kalau masih biru tidak ada respon. Kalau saya klik ini tidak ada muncul ya. Tuh. Tidak ada respon karena masih biru. Yang ada respon itu kalau hijau ya. Kalau hijau gini ada. Kalau saya klik nanti ada respon nih. Oke. Padahal tadi sudah dipakai nih, tapi masih tersimpan. Nah, saya contohkan. Ini bagaimana kalau mau disimpan responnya. Kita tampilkan dulu. Ibu silakan menjawab. Walaupun ada 1-2 orang saja, tidak apa-apa. Cukup ya, kita close submission saja. Nah,
Ketika ini sudah berakhir, di bawah ini kan ada tombol Save for Review. Ini kita tekan Save for Review, Bu. Kalau itu kita tekan, nanti tombol ini berubah jadi warna hijau. Berarti bisa dicek respon nanti. Ini kalau kita klik, nanti akan muncul sini, View Respon. Nah, ini dia jawaban yang tadi. Oke, Bu, kalau mau dibersihkan tinggal delete respon. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini yang di daerah Papua sudah hampir setengah 12 ya. Satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, udah setengah 10. Iya, satu lagi. Silakan, Bu. Nah, tadi kan ada yang bertanya kalau apa tuh jamnya, limit waktunya itu tidak disetting, jadi kan bebas. Nah, kalau kita ujian misalkan ada beberapa soal. Soal pertama itu kita harus menunggu atau anak-anak itu bisa lanjut ke soal berikutnya dari Kaspoin ini. Saya lihat sepertinya tidak, tapi mungkin ada solusi, Pak. Karena kalau kita tunggu tapi ada anak Anda siap tunggu soal kedua kan, kalau kita yang setting kan agak lama ya. Oke. Jadi kalau dalam satu slide ada beberapa soal, sementara setiap soal itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, ini dia akan melihat tampilan soal, setiap peserta akan melihat tampilan soal ketika slide itu kita sudah pindahkan. Artinya, dia akan menunggu guru memindahkan slide-nya. Selama guru belum memindahkan slide, maka tampilan di handphonenya masih soal yang sama. Artinya dia akan berbarengan dengan yang lainnya. Jadi dia, walaupun dia lebih cepat, dia tetap akan menunggu karena slide-nya akan berganti ketika gurunya memindahkan slide. Nah, gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Udah Bu, tadi bilang satu lagi karena ini sudah lewat setengah jam. Ya, paling terakhir tuh, Bu Umi. Halo, Daripada satu lagi yang ya. paling terakhir. Satu lagi ya. Iya. Udah. Halo. Dari tadi mau nanya nih. Iya, Ya, silakan, Bu. satu lagi. Ayo, silakan, Bu. Masalahnya itu apa yang mau melihat hasil siswa dalam bentuk grafik terus bisa dirubah ke Excel, cara melihat hasil siswa dalam bentuk grafik itu tadi saya kurang paham yang itu, Pak. Kurang paham yang itu. Pilihan ganda itu loh, Pak Asmar. Bukan cara melihat hasil siswa itu yang dalam bentuk grafik nanti bisa dipindahkan ke Excel. Oh, yang ini kan tadi ya, Bu, yang pilihan ganda, oke. Ganda, Bu. Oke, kita udah paham, cuman cara melihat hasilnya itu. Nah, ini saya perlihatkan ya, Bu. Oke, lihat ini, Bu, ya. Jadi tadi kan ada beberapa soal. Oke, ada beberapa soal tadi. Jadi, kalau nanti mau dipindahkan, ini kan kita respon lagi ya, Bapak Ibu ya. Ini dalam bentuk grafik. Bentuk grafik. Yang ini yang dalam bentuk tabel maksud saya. Yang ini saya sudah ngerti. Dalam bentuk tabel tadi yang mau dipindahkan ke Excel ketika dia masih tadi sudah kita tampilkan leaderboard-nya, Bu. Oh. Jadi ketika tadi leaderboard-nya sudah kita tampilkan, ini masalahnya tidak tersimpan. Kalau saya tutup dulu. Karena saking banyak yang terbuka nih. Ini kalau terlalu banyak yang terbuka. Nah, ini posisi leaderboard-nya tampak. Ya. Ini masih yang kemarin. Bukan yang tadi ya. Kita udah ngerti yang mau dipindah ke Excel. Ini saya udah Nah, ngerti. ini kalau dalam kondisi leaderboard-nya sudah tampak, Bu. Ini kalau kita klik ya. Nah, leaderboard sudah tampak. Ini yang kemarin ya, bukan yang hari ini. Atau kapan nih ya? Ini kita centang show table. Oke. Iya, iya. Tunggu, dia lagi hitung gitu, Bu. Nah, ini dia. Ini yang maksud saya. Baru di sini kita ekspor as CSV. Ini diklik. Nah,
Ibu kasih nama file. Taruh di download saja. Misalnya leaderboard. Quiz 1 misalnya ya. Sip. Nah, itu sudah tersimpan untuk jadi file Excel. Itu maksud saya yang portable-nya itu muncul itunya. Udah Udah ya, Bu? Udah. Oke. Portable-nya itu. Tapi nanti usahakan kalau Ibu memang gunakan kuis seperti ini, begitu soal terakhir ditayangkan, jangan langsung di close. Klik dulu tombol leaderboard yang ada di bawah tabel, di bawah grafik. Di bawah grafik itu ada grafik untuk soal terakhir ya. Di bawahnya itu ada tulisan leaderboard, itu diklik dulu sehingga tampillah peringkatnya. Oke, saya kira begitu Bu. Pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Saya lihat yang hadir luar biasa semangatnya Ibu ya. Ibu-ibu ini sangat semangat. Tadi ada yang minta background ini saya kirimkan, saya kirimkan ke grup ya. Oke. Nah, untuk tugas 2-nya jangan dipikirkan malam ini Bapak Ibu ya. Nanti kita posting insya Allah besok. Ya. Tidur dulu. Nah, yang jelas tugas 2-nya tinggal buat soal terkait 3 ini. Ada yang short answer, ada yang slide drawing, ada yang image upload. Nah, disimpan buktinya. Nanti kalau buktinya misalnya slide drawing yang menggambar ada 30 orang, kan nanti kebanyakan slide-nya. Yang penting Bapak Ibu simpan paling tidak 3 slide lah supaya ada buktinya. Image upload, mungkin yang upload banyak Ibu Bapak simpan yang gambar yang paling Ibu sukai saja. Ya, 3 atau 4 gambar. Jangan semuanya, nanti jadi banyak, filenya jadi besar sekali. Yang penting ada buktinya gitu. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas perhatiannya, luar biasa sangat semangat. Terima kasih Pak Asmar. Terima kasih Pak Asmar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Pak Asmar. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita lanjutkan diskusi kita di grup Telegram karena ini sudah larut. Asmar apalagi di Indonesia bagian timur, kita beristirahat dulu supaya sehat. Jadi Bapak Ibu malam ini nggak usah mikirin tugas, tidur aja dulu, istirahat dulu, besok baru diumumkan tugasnya, begitu ya Pak Asmar ya. Iya. Baik, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor undur pamit, saya kembalikan ke Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Terima kasih Ibu Umi, Pak Asmar, Masya Allah luar biasa ilmunya malam-malam masih berbagi ke kita. Mudah-mudahan sehat terus.